akan dilaksanakan setiap hari Selasa selama bulan Ramadan dengan topik yang berbeda-beda dan insya Allah up to date sesuai dengan kebutuhan teman-teman belajar semuanya menyongsong di implementasi kurikulum Merdeka. Dan untuk hari ini adalah series pertama atau kegiatan di kegiatan pertama kali ini nantinya akan ada sesi coaching atau bagaimana pentingnya coaching itu untuk menuntun peserta didik yang akan disampaikan oleh Pak Sarana. Nah, sebelum kita mulai agenda kegiatan Selasar pada siang hari ini, maka terlebih dahulu kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Bapak Ibu semuanya dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta berdampak bagi peserta didik yang diampunya. Berdoa, saya persilahkan. Oke, berdoa selesai. Berikutnya, sebelum kita mulai sesi belajar kali ini yang nantinya akan disampaikan oleh Pak Sarana, maka terlebih dahulu akan ada sambutan atas nama Komunitas Guru Belajar Nusantara yang akan disampaikan oleh Ibu Devi Mariatul Istiqomah sekaligus memberikan motivasinya. Kepada Ibu Devi Mariatul Istiqomah, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Safi. Apakah suara saya terdengar jelas? Siap, terdengar jelas Bu. Baik, karena saya minggir di Indomaret. Baik, selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir di Selasar sesi keduanya Kehidupan Kediri. Ingat betul di Selasar pertama dulu kita belajar bareng, menggalang donasi bareng untuk guru-guru yang terpuruk dalam ekonomi gitu. Mereka mengajar dari seluruh daerah di Indonesia gitu. Mereka mengajar, ada nih guru yang hanya digaji sama kangkung. Gimana sih digaji sama kangkung itu ceritanya? Jadi ada guru yang mengajar di sebuah TK dan wali muridnya sudah tidak bisa membayar lagi karena di rumahnya ada kangkung. Ya udah kangkung itu yang dibayarkan gitu. Nah, dari situlah teman-teman Kediri waktu itu menginisiasi program Selasar ini untuk guru saling belajar bareng dengan donasi bareng, dan itu dikumpulkan secara serempak se-Indonesia. Waktu itu terkumpul sekitar 100 juta dan didonasikan atau disampaikan ke sekolah yang belum bisa membayar listrik, ke guru-guru yang terpuruk ketika pandemi kayak gitu. Nah, di Selasar kali ini kita mengadakan dengan semangat belajar di bulan Ramadan gitu ya. Kita mengadakan kegiatan-kegiatan yang berdampak, harapannya nanti berdampak untuk murid-murid di sekolah Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, ketika kita mengingat tentang Merdeka Belajar, ketika kita mengingat tentang disiplin positif sampai hingga ke segitiga restitusi, hal yang harus kita lakukan sebagai guru itu adalah keteladanan bagi murid-murid kita. Nggak bisa kita hanya sehari menggunakan segitiga restitusi selesai, nggak bisa. Bapak Ibu, kalau saat ini masih melaksanakan pembelajaran dengan penuh miskonsepsi, nggak apa-apa. Ayo mulai berubah, ayo mulai diperbaiki. Jangan merasa ketika pembelajaran kita itu penuh dengan miskonsepsi, di situ kita nggak boleh belajar. Kita boleh belajar Bapak Ibu. Mengingat dulu ada namanya guru Amel gitu. Bu Amel itu dari Salatiga Bapak Ibu. Beliau sering sekali memampang nilai-nilai murid yang jelek di depan kelas. Akhirnya seluruh sekolah tahu muridnya nilai yang terjelek sampai terbagus itu seperti apa. Beliau pernah mengerjas anak-anaknya bahwa kamu itu nggak bisa kayak gitu. Nah, ketika Bu Amel ini mengikuti komunitas guru belajar waktu itu di Salatiga, beliau mengenal buku-buku Merdeka Belajar, beliau mengenal buku Toto Chan, Belajar Itu Tidak Cukup, dan buku-buku lainnya. Akhirnya Bu Amel ini melakukan refleksi bahwa apa yang dilakukan, memampang nilai murid-muridnya yang jelek di depan kelas itu ternyata tidak manusiawi, tidak memanusiakan hubungan. Dari situ beliau refleksi, melakukan hal-hal baik, melakukan praktik baik, dibagikan di setiap temu pendidik
kita ada agenda tahunan Bapak Ibu namanya Temu Pendidik Nusantara, terus dibagikan, beliau mengisi mulai kelas kemerdekaan, kompetensi, kolaborasi sampai hingga karir gitu. Dan alhamdulillahnya sekarang beliau ini menjadi penulis modul di kementerian. Yang awalnya beliau merasa bahwa pembelajarannya itu sangat tidak memanusiakan hubungan, akhirnya beliau ingin berdampak untuk pendidikan. Jangan sampai anak-anak didik saya yang merasakan tidak merdeka belajar atau merasakan menderita belajar ini keterusan. Jadi hal yang saya petik dari Bu Amel adalah ketika kita mampu berdaya, mengapa tidak? Ketika kita mampu untuk belajar, dikuatkan ada waktu untuk belajar, maka mengapa kita nggak mau membuka PMM gitu. Jadi PMM bukan ajang untuk mencari centang saja, tapi bagaimana kita memaknai proses belajar dari waktu Merdeka Mengajar, dan itu berbagi praktik baik di sesi-sesi seperti ini. Terima kasih untuk teman-teman komunitas guru belajar yang sudah mengadakan kembali Selasar. Terima kasih Pak Sarana dan teman-teman yang sudah berdaya untuk KGBN Kediri. Saya Devi Mariatul Istiqomah dari pengurus Pusat Komunitas Guru Belajar Nusantara mengucapkan selamat belajar dan terima kasih masih menjadi guru hingga hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang sudah diberikan oleh Ibu Devi Mariatul Istiqomah. Itu menjadi penanda dan juga motivasi kita bahwa bagaimanapun atau apapun yang terjadi, maka kepentingan murid itu adalah kepentingan yang harus kita bawa secara utama. Saya ucapkan juga selamat datang untuk komunitas pengawas Belajar Nusantara yang juga selalu memotivasi kita dalam keadaan susah dan duka, Pak Nanang Sukarsono yang sudah bergabung dan juga tetap belajar walaupun usianya itu ternyata sudah jauh melampaui teman-teman semuanya, tapi hal ini membuktikan bahwa belajar itu tidak hanya bisa didapatkan dari mana saja atau siapa saja, tapi usia berapa saja kita itu tetap harus belajar. Selamat siang Pak Nanang, selamat bergabung. Siang Bu Safi, selamat untuk teman-teman guru semua, terus belajar meningkatkan layanan ke anak-anak. Monggo. Ya. Oke, teman-teman yang barusan hadir, saya ingatkan kembali bahwa kegiatan Selasar atau sesama guru saling belajar edisi spesial Ramadan kali ini akan kita selenggarakan secara rutin setiap hari Selasa. Pastikan teman-teman mengikuti ke semua serinya di Ramadan kali ini karena pastinya ilmunya sangat bermanfaat bagi teman-teman semuanya, apalagi ini sudah menjelang tahun ajaran, akan ada banyak asesmen, terus kemudian bagaimana merencanakan proses pembelajaran, kemudian harus memilih asesmennya seperti apa atau pola pembelajarannya seperti apa, maka dapatkan semuanya di kegiatan Selasar. Nah, sudah jam 13.57, untuk sesi berikutnya adalah sesi materi utama hari ini. Di seri 1 ini nanti ada Pak Sarana. Beliau akan menyampaikan terkait dengan pentingnya coaching dalam menuntun peserta didik yang akan dimoderatori atau dipandu oleh sahabat dari komunitas guru belajar Kediri, Ibu Ika Pusparona SMA Negeri 1 Kandat. Waktu dan tempat saya persilakan untuk Bu Ika memandu kegiatan sore hari ini. Silakan Bu Ika. Terima kasih Bu Safi. Baik, kita mulai aja Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat semuanya. Senang sekali pada siang hari ini saya Ika Pusparona dari SMA Negeri 1 Kandat dapat bersemuka dengan panjenengan semua Bapak dan Ibu guru hebat di Kabupaten Kediri. Mengapa saya katakan hebat? Karena panjenengan semua hari ini di bulan Ramadan pastinya banyak yang berpuasa. Kemudian alhamdulillah tapi cuacanya ini mendukung, tidak terlalu panas, malah hujan di tempat saya. Dalam waktu yang seperti ini panjenengan semua berkenan untuk menyediakan waktu kita belajar bersama, bergabung dalam kegiatan Selasar ini yang diselenggarakan oleh KGBN Kediri. Semoga kegiatan kita ini nanti membawa manfaat dan berkah untuk kita semuanya, untuk institusi kita dan juga untuk peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah kita dan juga membawa manfaat kepada murid-murid kita di sekolah, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, selama kurang lebih 60 menit ke depan perkenankan saya untuk membersamai panjenengan semua memandu kegiatan kita pada siang hari ini.
dengan topik menuntun potensi peserta didik melalui pendekatan coaching. Nah, sesi belajar kita ini nanti akan terbagi menjadi 2 termin, Bapak Ibu. Termin yang pertama penyajian materi, kemudian termin yang kedua nanti ada tanya jawab, nggih. Tapi kalau misalkan panjenengan sudah bersemangat begitu nggih untuk membuat pertanyaan selama sesi materi, panjenengan bisa tuliskan pertanyaan-pertanyaan itu di kolom chat nggih. Nanti akan saya sampaikan pada saat kita di sesi tanya jawab. Begitu Bapak Ibu. Langsung saja untuk memanfaatkan waktu, saya undang ini Pak Sarana sebagai pemateri kita pada hari ini, Bapak Sarana SPD. Beliau adalah Ketua Komunitas Guru Penggerak Kabupaten Kediri sejak tahun 2022. Beliau juga Ketua Komunitas MGMP Bahasa Inggris SMP Kabupaten Kediri sejak tahun 2017. Ketua Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Gangsar Makmur Kediri sejak tahun 2007. Dan beliau juga sebagai coach ASN di Panji Korpu Kabupaten Kediri. Nggih, begitu Bapak Sarana nggih? Iya, betul. Baik Pak, bagaimana kabarnya hari ini Pak Sarana? Semangat dan sehat? Alhamdulillah sehat, Ibu. Nggih, kalau dilihat dari topik kita hari ini Bapak, coaching nggih. Kalau coaching itu di saya itu masih melekat, kalau coaching itu di istilah olahraga ini Bapak. Tapi ternyata sekarang sudah digunakan di dalam dunia pendidikan kita Bapak nggih. Ya, mungkin dari Bapak dan Ibu guru yang ada di sini ini juga sama mungkin dengan saya ya. Kalau mendengar istilah coaching itu dihubungkan dengan olahraga ini, dunia perolahragaan. Baik, untuk memanfaatkan waktu kita, langsung saja saya persilahkan Pak Sarana untuk menyampaikan materi kita hari ini. Monggo Pak Sarana. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. KGBN dan juga Pak Nanang dari komunitas pengawas belajar Nusantara dan semua sahabat belajar semua yang berbahagia. Salam dan bahagia, salam sehat selalu, dan tak lupa pada hari ini adalah bulan Ramadan, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, semoga barokah. Amin, amin ya robbal alamin. Bapak Ibu semua, memang sebelumnya saya sendiri juga berpikir coach itu adalah pelatih. Tapi ternyata setelah saya mempelajari apa itu coach, ternyata memang agak beda Bapak Ibu. Bapak Ibu mohon izin share screen. Oke, bagaimana Bapak Ibu bisa muncul di layar panjenengan Bapak Ibu? Nampak jelas. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, saya tadi sudah dikenalkan di depan, ingin berbagi praktek baik ya, yang kami beri judul yaitu menuntun potensi murid melalui pendekatan coaching. Apa yang saya sampaikan dalam praktek baik ini adalah salah satu di antara sekian praktek baik coaching yang ada. Nah, coaching yang saya lakukan, yang saya bagikan hari ini ada hubungannya dengan penanganan disiplin. Nah, disiplin positif di satuan pendidikan saya, yaitu di SMP Negeri 1 Buju. Baik, Bapak Ibu, saya lanjutkan. Ini Bapak Ibu, saya belajar membuat alur dari yang saya dapatkan dari KGBN ketika kita belajar bersama-sama, yaitu alur ada atap, ada start. Saat ini saya mencoba alur start yang saya awali dengan situasi, Bapak Ibu. Dalam hal ini saya tidak menuliskan permasalahan yang ada, tapi impian, Bapak Ibu. Mari kita bersama-sama mencoba merubah dari tidak lagi berkutat pada sebuah masalah, tetapi pada impian yang kita harapkan. Saya memimpikan yaitu memiliki murid yang berkarakter disiplin. Nah,
hal ini dilatar belakangi dengan hampir setiap hari terjadi pelanggaran keyakinan kelas yang merupakan kesepakatan Bapak Ibu ya, kesepakatan kelas yang sudah disepakati bersama-sama. Dan posisi sikap disiplin di sekolah saya itu masih mulai berkembang. Ini dari hasil asesmen diagnostik ya. Kemudian dari hasil analisis USG ini menunjukkan bahwa isu tersebut, yaitu isu terkait kedisiplinan, itu sangat urgent, serius, dan sangat berdampak apabila tidak segera diselesaikan. Bapak Ibu, ini kenapa kita menggunakan coaching Bapak Ibu, atau saya memilih ini disiplin positif, karena disiplin positif ini akan menuntun murid mencapai profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Dengan profil pelajar Pancasila berarti kita nanti akan mampu mencapai kebahagiaan dan keselamatan bersama yang merupakan tujuan pendidikan sebenarnya yang ada di filosofi Ki Hajar Dewantara. Baik, Bapak Ibu, ini tantangan yang dihadapi itu ternyata setelah kita lakukan analisis, Bapak Ibu, murid ini belum sepenuhnya menyadari dampak negatif maupun manfaat dari disiplin positif itu sendiri. Kemudian juga murid ini belum sepenuhnya terbiasa untuk bersedia bergerak dari zona nyaman untuk mencapai disiplin positif, ya. Terus kemudian dan juga belum memaksimalkan potensinya. Dalam hal ini upaya dan komitmen. Ini rata-rata setelah melakukan pelanggaran, kemudian ketika kita lakukan sidang restitusi, masih juga mengulangi lagi. Nah, ini berarti belum maksimal upaya dan komitmennya. Kemudian juga belum bersedia bergerak dari zona nyaman. Nah, itu kalau kita lihat dari sudut pandang murid. Tetapi ternyata guru juga ikut andil ternyata setelah kita lakukan wawancara, kita lakukan refleksi bersama teman-teman, itu ternyata memang guru belum sepenuhnya memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang dihadapi. Kemudian juga strategi ini guru juga belum sepenuhnya memaksimalkan strategi pembiasaan dan keteladanan yang efektif. Ya, dalam hal ini kalau kita meminta murid-murid kita disiplin, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga sudah melaksanakan? Apakah kita sudah melakukan strategi yang efektif? Nah, ini kita juga belum sepenuhnya memaksimalkan tidak lanjut. Nah, ini merupakan tantangan yang ada dalam rangka mencapai disiplin positif. Baik, Bapak Ibu, untuk aksi, nama inovasi atau obat yang saya tawarkan dalam hal ini adalah restitusi dengan pendekatan coaching. Nah, ini saya beri nama berkesan, Bapak Ibu. Berkesan di sini adalah akronim dari berdasarkan kemerdekaan suara murid, pilihan murid, dan kepemilikan murid. Yang itu merupakan komponen-komponen yang harus dipenuhi dalam rangka student agency atau kepemimpinan murid. Nah, kemudian bagaimana langkahnya, Bapak Ibu, bagaimana langkah-langkah yang kita lakukan dalam melakukan restitusi dengan pendekatan coaching yang saya beri label berkesan ini berdasarkan kemerdekaan suara murid, kemudian pilihan murid, dan kepemilikan murid. Yaitu saya melakukan praktek segitiga restitusi. Seperti apa sih praktek segitiga restitusi itu? Yaitu yang ada tiga langkah ya. 3 langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas dari murid kita atau dari coach kita, atau murid yang sedang melakukan pelanggaran itu sendiri, atau yang akan kita kembangkan, Bapak Ibu. Ini tidak terbatas, cuma pada fokus hari ini saya membagikan yang ada hubungannya dengan masalah disiplin. Kemudian yang kedua, langkah kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah, dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nah,
Di dalam menstabilkan identitas ini, Bapak Ibu, ini ditujukan untuk meyakinkan bahwa kegagalan atau kesalahan itu adalah suatu yang wajar menurut. Bisa dan penting untuk diperbaiki dengan, mungkin kita bisa menyampaikan dengan contoh-contoh kalimat ya, dengan contoh-contoh kalimat. Misalkan, saya dulu juga pernah melakukan kesalahan yang dalam hal ini tidak disiplin. Itu adalah hal yang wajar, yang penting kita sadar dan ada keinginan untuk memperbaikinya. Saya yakin kamu mampu. Nah, daripada kita harus menyatakan dengan kata-kata kasar, atau kita karena jengkelnya, terus kamu lagi, terlambat lagi. Mungkin kita bisa dengan menggunakan yang pertama ini, dengan menstabilkan identitas peserta didik atau coach kita terlebih dahulu. Jadi kita seakan-akan menjadi mitra, dan kita menjadikan mitra bahwa yang bersangkutan itu memang perlu atau membutuhkan bantuan sebenarnya. Kemudian juga bisa kita katakan tidak ada manusia yang sempurna. Suatu hal yang wajar bila melakukan kesalahan, tetapi akan lebih baik bila berkeinginan untuk melakukan perubahan menjadi lebih disiplin. Daripada kita meli panjang lebar dan tidak ada hasilnya. Nah, ini kalimat-kalimat ini juga akan memotivasi anak ya, bahwa mereka merasa dimanusiakan juga, dan juga bisa, saya tidak tertarik untuk mengatakan kamu salah atau disiplin, tetapi saya hanya ingin kamu mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, ini kita bisa mendapat gambaran kalau anak itu kita berlakukan seperti ini, perasaannya seperti apa kira-kira. Daripada kita misalkan, kamu lagi terlambat lagi, kamu lagi melakukan pelanggaran lagi, membuang sampah bukan pada tempatnya, misalkan seperti itu. Kemudian itu yang bisa kita lakukan di awal dalam rangka menstabilkan identitas dari coach kita, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, kita bisa memvalidasi tindakan yang salah, yaitu kita mendengarkan alasan peserta didik melakukan tindakan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasarnya. Karena setiap tindakan itu pasti punya alasan mengapa anak itu melakukannya, sebagai bahan untuk bisa menemukan cara-cara yang efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Oke. Dengan cara apa? Ini mungkin bisa kita bantu dengan kalimat, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan tindakan-tindakan yang tidak disiplin. Dengan senang hati saya akan mendengarkannya. Daripada kita harus, kenapa kamu terlambat? Nah, ini saya yakin kalau anak didik kita, coach kita, murid kita sampaikan seperti itu, nanti tanggapannya juga akan berbeda. Tidak akan menyampaikan alasan-alasan yang semestinya. Kemudian juga kamu boleh mempertahankan pendapatmu atau alasanmu, tetapi kamu harus menambahkan sifat positif dalam hidupmu. Ini adalah bagaimana cara kita memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir yaitu kita menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan kesepakatan-kesepakatan yang telah diyakini bersama yang berhubungan dengan tindakan yang telah dilakukan, dengan cara menanyakan dengan kalimat-kalimat ini. Apa nilai-nilai yang sudah kita sepakati bersama di sekolah ini? Bagian yang mana yang belum dapat kamu penuhi? Inginkah kamu memenuhinya? Nah, ini dengan sendirinya mereka akan melakukan pengakuan bahwa ini saya telah melanggar keyakinan kelas yang dulu telah disepakati bersama. Jadi kita tidak kamu salah ini sudah tunjukkan. Kita meminta dia menyampaikan sendiri apa jenis pelanggaran terhadap keyakinan kelas. Kesepakatan yang sudah disepakati. Kemudian dengan cara bagaimana ya Bapak Ibu dalam layanan ini, apa nilai-nilai yang sudah disepakati tadi itu berkaitan dengan nilai-nilai yang sudah kita sepakati dan apa yang sudah kamu lakukan. Ini peserta didik seperti apakah yang kamu impikan. Jadi setelah dia mengetahui kesalahannya itu, kemudian baru kita pancing. Impian kamu ingin menjadi yang seperti apa, peserta didik yang seperti apa, seperti itu.
Baik, itu langkah pertama, yaitu kita lakukan segitiga restitusi. Kalau sudah kita lakukan segitiga restitusi itu, Bapak Ibu sahabat belajar, begini, kita harus menggali potensi anak, yaitu dengan melakukan coaching. Nah, tindakan kita berikutnya adalah melakukan coaching. Coaching ini untuk menemukan cara bagaimana si anak ini nanti bisa menemukan solusi atas masalah yang telah dibuatnya, yaitu menuntun potensi peserta didik dengan coaching berkesan. Ini tadi yang saya tawarkan, yang sudah saya praktekkan, yaitu dengan cara apa? Hadir sepenuhnya untuk melakukan curah pendapat, Bapak Ibu. Curah pendapat, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot untuk menggali informasi dan memprovokasi peserta didik. Memprovokasi peserta didik untuk mencari solusi. Untuk mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi dengan memaksimalkan potensi yang dimilikinya. Ini tentunya dengan langkah-langkah, ya, Ibu, dengan langkah-langkah yang kita kenal dengan alur TERTA pada konsep-konsep coaching. Nah, apa itu TERTA? Nanti akan kita bahas lebih lanjut, Bapak Ibu. Tapi sebelum kita melakukan alur TERTA ini, kita ciptakan suasana lagi. Biasanya saya setelah ini membersamai teman-teman guru piket itu di depan gerbang, pokoknya jam pertama atau kedua itu saya meminta kepada teman-teman yang membuat jadwal itu, schedule itu, saya untuk dikosongkan jamnya. Nah, saya membersamai teman-teman piket itu di gerbang. Nah, ketika di gerbang, kemudian anak-anak yang terlambat atau melakukan pelanggaran apa, itu saya ajak duduk bersama di taman literasi atau di lapangan basket yang misalkan kebetulan lapangan tersebut tidak sedang digunakan. Dicari tempat yang teduh, karena jumlahnya itu waktu itu pernah mencapai angka 60 dari 750 siswa yang ada. Ini juga sudah luar biasa. Pada waktu awal-awal kami menangani itu, lambat-lambat juga mengalami penurunan, Bapak Ibu. Yaitu kita, ya, saya menciptakan suasana persahabatan dan hadir sepenuhnya. Hadir sepenuhnya ini memperhatikan dan mendengarkan alasan-alasan apa saja atau apa-apa yang didapatkan. Dengan terlebih dahulu saya menanyakan, kalau misalkan 1-2 orang saya tanyakan kabar keluarganya dulu, kemudian saya tunjukkan empati atas apa yang sedang mereka alami. Kemudian dan juga saya mendengarkan informasi yang disampaikan itu dengan penuh perhatian. Kemudian baru saya melakukan alur TERTA yang saya awali dengan tujuan, ya. Kemudian melakukan kesepakatan atas tujuan yang hendak dicapai dari percakapan tersebut. Nah, Ibu, ini tujuan. Nah, ini masuk ke coaching, ini kita tentukan tujuan yang akan dicapai terlebih dahulu. Tujuannya itu apa? Kita melakukan diskusi itu, percakapan itu. Yaitu dengan cara, biasanya saya menyebut nama anak tersebut. Nah, apa tujuan dari diskusi kita hari ini? Atau, nah, bagaimana pendapatmu? Ini kalau misalkan si coachingnya itu tidak bisa merespon, saya menggunakan pematik begini. Nah, bagaimana pendapatmu bila tujuan percakapan kita pada akhir percakapan ini adalah kamu mampu memaksimalkan upaya dan komitmen untuk meningkatkan disiplin diri. Nah, kemudian si anaknya baru menanggapi. Nah, dengan kalau setuju, mereka akan menyatakan pendapatnya. Oh iya, saya setuju, memang saya terlambat begini. Saya ingin sebenarnya melakukan disiplin positif dengan bisa hadir tepat waktu ke sekolah. Itu contohnya seperti itu. Kemudian tahapan alur yang kedua yaitu dengan melakukan identifikasi, Bapak Ibu, identifikasi dengan cara menggali dan memetakan situasi yang sedang dibicarakan dan menghubungkan dengan fakta-fakta, ya, menghubungkan dengan fakta-fakta selama percakapan. Nah, ini bisa dengan kalimat antara skala 1 sampai 10, berada pada angka berapa posisi disiplinmu saat ini, dan ingin kamu tingkatkan pada posisi berapa. Nah, misalkan kalau anak itu, misalkan posisinya sekarang itu disiplinnya itu 6, kemudian mau meningkatkan ke angka 7 atau 8, lah, kita kejar lagi dengan pertanyaan yang seperti apa yang angka 7 atau angka 8 ini. Nah, kalau kesulitan,
kita bantu dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik, Bapak Ibu. Kemudian bisa kita lanjutkan lagi dengan kekuatan apa saja yang kamu miliki untuk membiasakan hidup disiplin. Kemudian hal baik apa saja yang sudah kamu lakukan untuk membiasakan hidup disiplin. Kemudian yang juga bisa kita tanyakan lagi berikutnya dalam percakapan itu, tantangan apa saja yang menghalangi mencapai tujuan hidup disiplin dan apa solusinya. Nah, ini masih tahap identifikasi. Kemudian Terta tadi, T-nya tujuan sudah, kemudian yang kedua identifikasi, kemudian yang berikutnya adalah rencana aksi. Nah, di dalam rencana aksi ini Bapak Ibu, kita akan mengembangkan ide atau alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat. Nah, ini rencana yang akan dibuat, tetapi kita selaku coach-nya, petugas piket yang menangani pada saat itu, atau kita selaku guru dalam ini kalau masalah pelanggaran disiplinan, Bapak Ibu, kita rencana aksi ini, ya, rencana aksi ini, Bapak Ibu, ini nanti memang kita carikan solusi, tetapi solusinya itu bukan dari kita, tapi dari anak, ya, dari anak itu sendiri kita sesuaikan dengan latar belakang atau karakteristik dari anak itu sendiri, Bapak Ibu. Mungkin dengan pertanyaan-pertanyaan begini. Berdasarkan tantangan dan kekuatan yang kamu miliki, hal baik apa saja yang bisa kamu lakukan untuk mencapai hidup disiplin, hadir tepat waktu. Nah, dan mungkin beberapa anak itu menyampaikan untuk bisa datang hadir tepat waktu, mungkin saya harus tidak bangun kesiangan, Pak. Saya mungkin juga tidur lebih awal seperti itu. Nah, itu beberapa kebiasaan kalau anak terlambat, alasannya ada yang membantu orang tua, ada yang kemudian memang karena terlalu begadang malam, seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan bisa juga dengan bagaimana cara mengatasi tantanganmu dan bagaimana strateginya. Apa ukuran keberhasilan rencana aksimu? Apakah itu kamu mampu mentaati kesepakatan kelas yang sudah kamu sepakati? Ataukah ada ukuran lain? Kemudian kita juga bisa menanyakan siapa saja yang akan kamu libatkan untuk membantumu. Nah, ini si anak tersebut biasanya ada yang meminta tolong kakaknya, bisa minta tolong ibunya. Nah, itu nanti ada beberapa alternatif yang diajukan, cara-cara untuk ini tidak melakukan pelanggaran itu, Bapak Ibu. Dan nanti dari beberapa sederetan pilihan itu, nanti karena ini berdasarkan kemerdekaan bersuara, kemudian pilihan, dalam pilihan ini nanti anak kita minta untuk memilih langkah-langkah atau memilih solusi yang paling tepat menurut dirinya. Oke, kemudian langkah berikutnya yaitu yang terakhir pada alur Tirta ini adalah tanggung jawab, membuat komitmen, Bapak Ibu, membuat komitmen, ya, dengan membuat komitmen atas hasil yang dicapai dan untuk langkah selanjutnya itu apa yang harus kita lakukan, yaitu dengan kalimat-kalimat begini, Bapak Ibu, kurang lebihnya. Komitmen apa yang akan kamu sampaikan kepada saya terkait upayamu untuk bisa hidup disiplin, hadir tepat waktu? Siapakah yang akan membantumu untuk menjalankan komitmen tersebut? Bisakah kamu simpulkan upaya terbaik apa dari pilihan-pilihan yang sudah kamu sampaikan yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan? Ini tadi ketika kita menggali pada rencana aksi tadi ada beberapa dan ada sambungannya dari identifikasi tadi. Anak kita minta untuk menentukan prioritas yang akan dilaksanakan dulu. Kemudian kita juga akan lihat progresnya berikutnya. Kemudian dengan cara bagaimana kamu bisa memastikan komitmenmu kepada saya untuk meningkatkan hidup disiplin, hadir tepat waktu. Nah, ini anak kita provokasi seperti itu. Terus kemudian kita berikan perintah anak tersebut untuk mengucapkan komitmennya. Dan biasanya seperti itu, saya menjabat tangannya ketika dia melakukan komitmen, berjanji, saya jabat tangannya dan saya doakan. Semoga kamu bisa melaksanakan apa yang kamu rencanakan dan bisa mencapai disiplin positif seperti itu. Itu untuk langkah dari coaching yang alur Tirta itu, Bapak Ibu. Terus kemudian berikutnya Bapak Ibu
mendampingi, ini langkah berikutnya yaitu mendampingi murid melakukan aksi nyata. Ini langkah ketiga, mendampingi murid melakukan aksi nyata sebagai tindak lanjut rencana aksi dengan memanfaatkan hasil refleksi berkala, Bapak Ibu. Ini yang saya sampaikan tadi, biasanya itu kita kalau menangani anak ya pada saat itu, progres berikutnya, hari berikutnya, ini seperti apa? Nah, ini perlu kita lakukan sebuah refleksi dan tindak lanjut, Bapak Ibu. Suatu misal, ketika pada hari Selasa misalkan anak itu terlambat, kemudian di hari Rabu atau hari berikutnya, baru Kamis begitu, ketika saya di depan gerbang lagi, anak-anak yang terlambat itu saya cek juga, saya ada datanya, kemudian saya ucapkan terima kasih sudah bisa hadir tepat waktu, ternyata bisa loh kamu, semangat ya, seperti itu ketika saya di gerbang. Oke, baik, kalau itu ini mendampingi murid melakukan aksi nyata sebagai tindak lanjut rencana, kemudian memfasilitasi rencana aksi dan aksi nyatanya dengan mempromosikan suara murid, ya, kemudian juga pilihan murid dan kepemilikan murid, sehingga akan tercapai student agency atau yang bisa kita sebut dengan kepemimpinan murid. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, kita akan memaksimalkan strategi pembiasaan dan keteladanan. Kalau kita meminta kepada murid kita, kepada peserta didik kita untuk melakukan disiplin positif, berarti kita juga harus melakukan. Karena apa? Bahwa untuk melakukan perubahan, untuk menciptakan sebuah disiplin dan karakter yang baik, seingat saya, hanya bisa dilakukan dengan dua hal, yaitu melalui pembiasaan dan keteladanan. Seperti itu, Bapak Ibu, untuk aksi yang saya lakukan, restitusi dengan pendekatan coaching berkesan ini, Bapak Ibu. Refleksi, Bapak Ibu, refleksi untuk yang sudah kita lakukan, dampak dan hasil, ternyata Bapak Ibu, sikap disiplin ini meningkat dari mulai berkembang menjadi berkembang sesuai harapan. Nah, ini kan ada beberapa tahapan, ya. Ada mulai berkembang, ada belum berkembang, mulai berkembang sesuai harapan, sangat berkembang, dan membudaya. Nah, ini ternyata ada satu tingkat kenaikan, ya. Setelah saya analisis, akhir-akhir ini sudah terjadi pengurangan dari pelanggaran-pelanggaran keyakinan kelas. Tetapi Bapak Ibu, apakah ini mulus begitu-begitu saja? Ternyata juga tantangannya itu masih ada. Dan ternyata kuncinya untuk beberapa anak yang ikut-ikutan itu bisa cepat sembuh, Bapak Ibu, kalau anak-anak yang ikut-ikutan. Tetapi kalau memang anak ini yang memang memerlukan perlakuan khusus, ini memang lebih ekstra lagi. Dan yang kedua, dampak dan hasil yang kedua itu meningkatkan kualitas kepemimpinan murid. Nah, kepemimpinan murid ini bukan berarti sebagai ketua kelas, itu tidak, Bapak Ibu. Student agency itu bagaimana dia bisa, istilahnya begini, di dalam Merdeka Belajar itu not freedom, but independent. Bisa mengelola, bisa memanage dirinya untuk menjadi yang lebih baik. Itu kepemimpinan murid. Kemudian yang ketiga, ini mampu meningkatkan kualitas Merdeka Belajar, Bapak Ibu. Karena apa? Suara mereka sangat dihargai, kemudian diminta untuk menentukan pilihan, dan kepemilikan murid. Nah, di dalam kepemilikan murid ini, anak-anak yang sudah berhasil, Bapak Ibu, yang sudah berhasil melakukan perbaikan, melakukan restitusi, dan bisa melakukan perubahan, ini kita minta untuk berbagi, untuk menyampaikan ke teman-temannya. Kemudian Bapak Ibu yang terakhir, yaitu dampak dan hasilnya pembelajaran semakin memerdekakan dan membahagiakan. Kenapa saya katakan membahagiakan? Ini hasil testimoni dari anak-anak, ya. Ini nanti ada videonya, ya, video testimoni. Itu tadi saya kirim ke Bu. Saya kirim nanti minta bantuannya untuk tim KDBN untuk memutarkan testimoninya. Sebenarnya masih ada satu lagi testimoni dari Ibu Kepala Sekolah, tapi terlalu panjang kayaknya. Baik Bapak Ibu, itu untuk refleksi dan dampak hasil. Bapak Ibu, ini dokumentasi untuk kegiatan restitusi yang saya beri label terkesan tadi. Oke.
Seperti ini Bapak Ibu bisa pada dokumentasi pertama ini cukup banyak sekali. Saya tempatkan di lapangan basket, duduk ya, saya berada di tengah-tengah. Ini juga. Terus kemudian berikutnya ini saat mereka membuat komitmen. Nah ini juga ada pelanggaran anak-anak yang merokok di sekolahan. Nah ini ada pelanggarannya juga. Kemudian ini saya jabat tangannya dan saya doakan. Seperti itu Bapak Ibu. Mereka juga mencari solusi-solusi atas permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi dengan kita melakukan teknik-teknik coaching seperti alur yang sudah saya ceritakan itu. Bapak Ibu, di sini saya masih ada lagi nanti kalau misalnya diperlukan. Kalau tadi adalah berbagi praktek baik, di sini juga ada yaitu materi tentang coaching itu mulai dari hal-hal konsep-konsepnya seperti apa ada. Bapak Ibu perlu saya sampaikan bahwa praktek baik ini saya ambil dari intisari ketika saya melakukan mengikuti pendidikan guru penggerak itu pada modul 1 yaitu budaya positif ya, ada budaya positif, di situ ada kegiatan restitusi, kemudian ada di modul 2 itu coaching, dan di modul 3 itu ada diskusi terkait tentang student agency. Itu Bapak Ibu semoga bermanfaat Bapak Ibu untuk ini praktek baik yang saya bagikan, yang saya beri nama coaching restitusi dengan pendekatan coaching. Saya tambahi label itu tadi, berkesan berdasarkan kemerdekaan suara murid, pilihan murid, dan kepemilikan murid. Seperti itu Bapak Ibu, mungkin ada hal yang perlu kita diskusikan, panjenengan memberi saran untuk perbaikan praktek baik ini, saya welcome Bapak Ibu. Monggo, waktu kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sarana atas materi yang telah dipaparkan kali ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita ke sesi tanya jawab, ini kita penyegaran dulu nggih. Kelihatannya Bapak Ibu ini banyak yang tegang ini. Atau mungkin sedikit lemas karena hari ini puasa dan siang-siang. Baik, kita penyegaran dulu nggih. Bapak Ibu bisa dinyalakan videonya. Mungkin videonya yang yang sedang bisa nggih. Kalau misalnya panjenengan sedang dalam posisi mengajar di kelas, tidak apa-apa. Yang bisa menyalakan video, monggo videonya bisa dinyalakan. Kita penyegaran sebentar nggih. Baik Bapak Ibu. Nah, kalau silahkan Bapak Ibu mengikuti gerakan dari apa yang saya katakan. Jadi kalau saya bilang love, Bapak Ibu tangannya seperti ini nggih. Di video, ditunjukkan di video love, kemudian peace, atau begini boleh, peace, kemudian oke. Nah, jadi kalau saya bilang love, Bapak Ibu gerakannya begini. Kalau saya bilang peace, Bapak Ibu begini. Kalau saya bilang oke, begini, nggih. Jadi yang saya katakan, Bapak Ibu bergerak, begitu, nggih. Bukan yang saya jangan melihat yang saya gerakkan tangan saya, tapi apa yang saya katakan. Begitu, nggih. Kita mulai, nggih. Baik, ini melatih konsentrasi juga Pak nggih, Pak Sarana tadi mindfulness ya. Nah, ini prakteknya mungkin seperti ini ya. Salah satunya mindfulness ya. Love. Baik, benar. Oke. Peace. Love. Peace. Ada yang salah? Ada yang salah ya. Yang salah berarti panjenengan masih belum mindfulness ini ya, belum konsentrasi. Nah, jadi yang saya katakan bukan dari gerakan jari saya. Baik, lagi satu kali lagi, Je. Peace. Love. Love. Baik, sudah rata-rata sudah ini benar semua. Baik Bapak Ibu, terima kasih
Nah, semoga penyegaran yang singkat ini bisa mengembalikan konsentrasi kita bersama. Baik, kita memasuki sesi tanya jawab Bapak Ibu, nggih. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin mengajukan pertanyaan dari materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Sarana tadi. Bapak Ibu, monggo bisa raise hand. Kalau belum ada, sambil menunggu. Nah, ini tadi di kolom chat Pak Sarana ada Bu Fenti yang sudah mengajukan pertanyaan, yaitu apa nih yang harus dilakukan Pak jika siswa itu mengalami masalah kedisiplinan yang serius dan tidak dapat diatasi oleh guru atau orang tua. Nah, ini apa yang sebaiknya guru atau mungkin pihak sekolah lakukan? Nah, gitu Pak Sarana, monggo. Oke. Baik, terima kasih Bu Fenti atas pertanyaannya. Apakah masalah itu terjadi di sekolahnya Bu Fenti saja? Tentunya tidak. Termasuk di sekolah saya ada yang memang melakukan pelanggaran yang sangat-sangat serius ya, Bapak Ibu. Kenapa pendekatan coaching ini kita lakukan, Bapak Ibu? Kenapa pendekatan coaching yang memanusiakan peserta didik ini kita lakukan? Nah, itu sebagai alasan ya. Selain anak-anak yang memang pelanggaran disiplin biasa itu bisa cepat sembuh, tetapi yang seperti itu butuh waktu, butuh pendekatan. Nah, ini nanti yang melakukan coaching itu orang yang sangat dekat dengannya. Nah, nanti kita carikan yaitu dari Bapak Ibu guru sekian itu. Nah, nanti Bapak Ibu guru itu nanti kita bekali dengan teknik coaching. Nah, alhamdulillah saya juga berbagi praktek baik dengan teman-teman tim yang ada di SMP 1 Puncu. Itu ketika saya melakukan restitusi dengan coaching seperti ini mengamati dan juga beliau berterima kasih. Ada pembina OSIS itu juga, Pak, saya akan coba ini. Nah, setelah coba ternyata juga ada hasilnya. Kembali ke permasalahan yang ini, tentunya nanti perlu semua pihak. Anak yang seperti itu, nanti coachingnya tersendiri, Bapak Ibu. Coachingnya lebih privasinya ini mungkin kita bersama teman-teman guru BK itu sudah terbiasa menangani, tetapi dengan sentuhan coaching itu akan lebih mendasar. Yaitu terutama ini yang harus kita bangkitkan itu kemauannya dulu, kemauan untuk berubah itu dulu. Nah, selama kemauannya itu untuk ingin berubah itu belum muncul itu agak sulit. Tetapi tetap kita berusaha terus untuk mencari dan memotivasi, kemudian menyadarkan si anak ini. Dan nanti kalau sudah ada satu titik gitu aja tersirat kalimatnya yang dia ingin melakukan perubahan, itu nanti insya Allah bisa. Nah, tetap kita gunakan alur itu. Alur itu kita gali dengan secermat-cermatnya dengan menggunakan alur theta itu, bahwa itu informasi-informasi. Jangan sampai kata-kata yang kita gunakan ini nanti menyinggung. Nah, kalau menyinggung ini nanti apalagi anak-anak yang sudah nekat seperti itu, ada juga yang istilahnya dalam bahasa Jawanya kulon itu ditokne nggih mboten napa-napa, mboten munggah nggih mboten napa-napa. Ada kasus yang seperti itu. Bagaimana kita menanganinya? Ini tentunya butuh waktu, Bapak Ibu. Tidak bisa secepat, Bapak Ibu. Itu butuh waktu. Tetap kita lakukan, strategi pendekatannya adalah dengan coaching. Nah, tetapi kita harus jaga privasinya. Privasinya kalau dia nanti sudah melakukan pengakuan, Bapak Ibu, tetapi ini diawali dengan itu tadi, keterbukaan. Di materi saya yang belakang itu ada beberapa yang harus kita lakukan. Nanti akan saya sampaikan kalau filenya nanti bisa saya share untuk melengkapi dari materi yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi bagaimana kita nanti menangani hal-hal yang seperti itu. Tapi tentunya itu tergantung dari kasusnya apa. Nah, kita lakukan coaching, kita mulai dengan itu tadi, Bapak Ibu. Kita ciptakan suasana yang nyaman. Nah, ini biasanya teman-teman guru BK itu kalau dia mengeksplor sebagai intelijen ya, ketika menggali informasi itu dengan tidak pada situasi yang formal, Bapak Ibu.
sedang nyantai. Akhirnya kalau sudah kena klik itu, nanti kita lakukan coaching ini. Ayo kita ikut. Kalau kita sudah pegang hatinya, sudah dekat dengan anak itu, baru kita lakukan coaching. Itu seperti itu, Bu Fenty. Mungkin ada mungkin kurang jelas atau bagaimana? Bu Fenty, monggo. Oh, sudah jelas Bu Fenty. Baik. Pertanyaan berikutnya ini Pak. Pak, bagaimana jika siswa yang menjadikan sekolah sebagai tempat ternyamannya karena di rumah kurang perhatian nih, sehingga dia selalu mencari perhatian Bapak Ibu guru dengan melakukan pelanggaran? Nah, mohon sharing ilmunya Pak. Nah, jadi anak-anak malah betah ini Pak tinggal di sekolah ini. Iya. Dan juga mencari-cari masalah ini Pak. Itu memang kita alami ya. Kita alami ternyata dari hasil temuan kita di lapangan itu memang ada beberapa anak ini. Kenapa sih anak ini selalu sering melakukan pelanggaran ya? Ternyata setelah ini minta perhatian. Nah, minta diperhatikan ternyata. Minta diperhatikan, taunya ini pada saat kita melakukan coaching ini. Nah, setelah kita gali informasi-informasi itu ternyata si anak ini memang tidak nyaman di rumah. Nah, berarti masalah utamanya tidak nyaman di rumah, tetapi lebih nyaman di sekolah. Nah, ini nyaman di sekolah itu juga baik kalau pada saat-saat jam pembelajaran. Tetapi kalau sudah jam pulang, kecuali kalau nanti bisa kita mengarahkan pada kegiatan ekstra itu justru akan lebih positif itu nanti. Itu nanti akan muncul di tahapan-tahapan coaching itu kita gali. Permasalahannya apa sih? Kalau permasalahannya tidak betah di rumah, ya misalkan tidak betah di rumah, dia menginginkan untuk betah di rumah. Dengan cara apa menurutmu? Apa yang kamu inginkan supaya bisa betah di rumah itu? Nah, setelah kita tahu itu nanti, kita bekerja sama dengan guru BK untuk melakukan pendekatan terhadap keluarganya. Misalkan terjadi masalah di keluarga, berarti obatnya ada kita selesaikan dengan masalah yang ada di keluarga. Ini tergantung nanti dari tergantung dari kasusnya seperti apa. Tentunya yang anak-anak yang seperti itu melakukan pelanggaran dengan iseng saja ada di sekolahan ya, ada mengganggu teman-temannya yang lain, jawili koncone, kemudian ganggu, tidak memperhatikan pelajaran. Nah, ini adalah indikasi bahwa itu anak ini punya masalah. Nah, masalahnya tidak langsung kita hakimi di situ. Kita punya catatan, Bapak Ibu guru wali kelas atau guru mapel nanti bisa menyampaikan. Nah, nanti kita bisa lakukan coaching ini. Dari data-data itu anak nanti kita panggil, kita ajak bicara bersama-sama. Dengan terlebih dahulu kita jangan menjudge anak ini dengan label anak ini sudah nakal, sudah begini. Kita ajak diskusi situasinya itu dengan situasi yang tidak formal. Kita panggil dengan saya ingin diskusi dengan kamu, saya ingin membantu kamu, mungkin bila mana kamu ada masalah. Mungkin ada masalah, itu biasanya ada yang melakukan pengakuan dan kadang ada juga yang dia kukuh tidak mau jujur, padahal dia punya masalah. Tetapi kalau kita lihat progresnya, nanti perkembangannya kita bekerja sama dengan kolaborasi dengan elemen yang ada, dengan memberdayakan aset yang ada di sekolah itu, aset yang dalam ini aset manusia yang ada di sekolah itu, insya Allah nanti bisa. Jadi ini sudah kita menangani dengan seperti apa ya, dengan pendekatan coaching ini gitu loh. Jadi kita coba Bapak Ibu, saya siap melakukan pendampingan kepada panjenengan nanti. Panjenengan coba. Jadi teknik ini panjenengan coba dulu. Dan nanti kalau nanti memang ada hasilnya, tolong sampaikan ke saya bahwa hasilnya progresnya seperti ini. Kalau ada kendala, nanti mungkin panjenengan bisa berbagi dengan saya dan nanti saya juga akan dapat hal positif dari apa yang jenengan sampaikan ini. Mungkin yang tidak terjadi di tempat saya, kemudian terjadi di tempat panjenengan, kemudian kita diskusi, dan saya bisa memberikan masukan ke panjenengan. Nah, kalau terjadi kasus yang sama di sekolah saya, ini akan membantu. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi, nanti dicoba, Bapak Ibu, coaching ini nanti akan saya berikan
teknik-teknik yang ada di coaching itu seperti apa, terus kemudian apa yang harus kompetensi apa yang harus kita miliki, bagaimana bagaimana mendengarkan aktif itu bagaimana, terus bagaimana membuat pertanyaan yang berbobot itu seperti apa, seperti itu Bapak Ibu. Silahkan dicoba dulu Bapak Ibu, nanti insya Allah ini adalah obat Bapak Ibu. Ini saya mengkombinasikan Bapak Ibu dari modul dari pendidikan guru penggerak itu saya koneksikan antara modul 1, 2, dan 3. Insya Allah ini dan juga sudah saya praktekkan Bapak Ibu, Alhamdulillah memang ada peningkatan, tetapi sama seperti tadi yang pernah disampaikan oleh Bu Devi di awal pembukaan tadi, Bu Devi selaku Wakil Ketua KDBN Pusat tadi menyatakan apakah dengan segitiga restitusi itu langsung instan dapat hasilnya, belum tentu Bapak Ibu. Ini ada hubungannya dengan tindak lanjut. Nanti kita tindak lanjut tidak, progresnya ini kita konsisten tidak menyelesaikan, kita berkomitmen untuk menyelesaikan itu tidak. Nah, ini Bapak Ibu nanti ada hal-hal yang memang tergantung dari kasusnya apa. Tetapi saya yakin kalau ini kita coba Bapak Ibu, saya sudah membuktikan. Makanya ketika Bu Safi meminta untuk assessment karena berbagi praktek baik assessment, nah, di sekolah saya masih opsi 1, belum melakukan dari assessment kurmer. Jadi saya yang sudah saya lakukan itu praktek baiknya adalah segitiga restitusi dan coaching. Nah, akhirnya inilah mungkin tawaran. Sebenarnya ini tidak ada hubungannya dengan mata pelajaran Bapak Ibu semua, tetapi ini sangat berpengaruh Bapak Ibu. Masalah-masalah disiplin ini, ya, kalau tidak segera kita selesaikan, itu memang agak memang berdampak nanti. Justru tujuan pembelajaran kita akan terganggu Bapak Ibu. Dan perlu diingat, coaching ini tidak hanya untuk menyelesaikan masalah kedisiplinan. Dalam rangka ini Bapak Ibu misalkan di dalam kurmer sendiri di situ ada strategi produk misalkan, dan ada strategi diferensiasi produk. Untuk menghasilkan produk yang baik itu seperti apa? Ini seorang coach Bapak Ibu, coach itu tidak harus ahli Bapak Ibu. Tidak harus ahli tentang bagaimana cara membuat sesuatu, tidak. Tetapi bagaimana dia memprovokasi dari pikiran si coach-nya itu untuk berpikir potensi-potensi yang ada di dalam dirinya itu untuk digunakan menyelesaikan masalahnya. Misalkan saya ambil contoh untuk bahasa Inggris, misalkan bahasa Inggris itu saya mengajar bahasa Inggris, kemudian pada kelas 7 itu untuk menghasilkan teks deskriptif. Ya, teks deskriptif berarti produknya adalah teks deskriptif. Nah, ini saya lakukan coaching ya, sesuai dengan minatnya apa, lah kamu senangnya bagaimana, kesulitannya apa, apakah sudah dipelajari ini. Kemudian itu kita terapkan dan alhamdulillah juga berdampak. Meskipun belum sangat-sangat sempurna. Oke, mungkin seperti itu Bu. Ya, baik Pak Sarana, itu tadi pertanyaan dari Bu Miftah. Bu Miftah, bagaimana jawaban dari Pak Sarana? Apakah sudah memuaskan Ibu? Bu Miftahnya mungkin sedang di belakang. Iya. Oh iya. Baik, pertanyaan berikutnya ini Pak Sarana. Wah, ternyata ini Bapak Ibu antusias sekali ini mengajukan pertanyaan di kita kali ini nih Pak. Ini pertanyaan dari Bu Yulis. Bagaimana melaksanakan coaching saat pembelajaran? Apakah langsung dilaksanakan di kelas atau diberi waktu khusus untuk anak yang melanggar ini Pak? Jadi apa langsung di tempat, langsung kita coaching atau kita menjadwalkan jadwal coaching tersendiri Pak? Oke, terima kasih pertanyaannya. Oke, coaching itu begini Bapak Ibu. Harusnya saya menyampaikan materi ini sebelum berbagi praktek bagi materi inti yang dari coaching itu Bapak Ibu. Tetapi ini langsung bisa saya jawab Bapak Ibu untuk coaching itu jangan Bapak Ibu, jangan langsung kita berhadapan anak langsung kita coaching, tidak Bapak Ibu. Kita buat catatan, ya catatan misalkan ketika berada di dalam kelas itu nanti tetap kita laksanakan peneguran tetap karena mengganggu, tetapi cara menegurnya pun dengan cara yang baik. Tetapi coachingnya tidak kita lakukan di kelas itu, nah, karena ini menyangkut privasi ya, menyangkut privasi. Jangan-jangan anak yang bermasalah ini memang ada masalah di rumah. Nah, ini mungkin kalau penyelesaiannya hanya kita sampaikan di situ tanpa kita tahu penyebabnya, nanti juga repot. Dan kalau kita selesaikan di kelas itu nanti privasinya agak terganggu juga.
privasinya agak tidak pas. Tetapi ada, kalau pelanggaran itu dilaksanakan serempak, itu berjamaah, pelanggarannya itu berjamaah dan jumlahnya banyak dengan jenis pelanggaran yang sama, itu nanti bisa kita lakukan coaching secara kelompok, tetapi bukan pada saat pembelajaran itu. Kita lakukan, mungkin yang bisa kita lakukan termasuk segitiga restitusi itu bukan pada saat itu. Nanti Bapak ingin berdiskusi dengan kamu, nggak usah takut, ini dalam rangka menyelesaikan masalah. Santai aja, nanti kita cari tempat yang asik, kita nanti diskusi seperti itu, kita awali dengan itu, seperti itu. Okay. Baik, begitu Bu Yulis. Bagaimana Bu Yulis? Jadi kita atur waktu dulu, kita sama-sama cooling down dulu ya Pak ya, sama-sama emosinya baik dari Bapak Ibu gurunya maupun dari anak-anaknya distabilkan dulu ya Pak. Tadi ada catatan saya di alurnya tadi ada menstabilkan dulu. Jadi kalau sudah adem semuanya, semuanya baru ditangani gitu ya Pak. Mungkin ada pertanyaan lainnya Bapak Ibu, monggo yang mau raise hand mungkin, yang mau langsung nih di tampil di layar? Masih belum? Baik, nah ini dari saya Pak. Saya tadi ini menyimpan satu pertanyaan nih Pak. Nah kan di proses coaching ini kan coachnya itu menggali ya Pak, bertanya begitu ya Pak. Nah apakah ada rambu-rambu khusus nih Pak dalam bertanya? Itu kan biar tidak tersinggung anaknya mungkin, atau biar tidak anaknya jadi malu atau apa begitu. Nah itu apakah ada rambu-rambu khusus dalam memberikan pertanyaan gitu Pak? Ada. Itu dalam menggali informasi itu simak beberapa contoh tadi ya, contoh yang saya sampaikan tadi. Ketika kita menggali informasi itu kita harus present hadir sepenuhnya. Jadi kita hadir sepenuhnya dan memperhatikan apa yang disampaikan oleh si coach kita. Yang disampaikan oleh si coach kita itu seperti apa. Nah, ini nanti kita buat pertanyaan-pertanyaan yang memang pertanyaan-pertanyaan itu sangat halus sekali, tidak menyinggung perasaannya. Nah, bahkan ini juga tidak boleh dengan kata-kata apakah dan mengapa. Ini kita hindari. Apakah dan mengapa? Jawabannya ya dan tidak, atau mengapa. Kalau mengapa ini kayak diburu sebuah misalkan panjenengan itu diberi, sebenarnya pertanyaan ini pertanyaan jenis mengapa itu kan dalam tingkatannya karena tingkatan tinggi, tetapi di dalam coaching ini tidak diperkenankan. Jadi mengapa, tapi kita menggunakan cara lain dengan kemasan bahasa yang sama. Nah ini lebih santun. Contohnya ya, contoh ketika kita ini yang di dalam menggali informasi tadi, misalkan contohnya begini, antara skala 1 sampai 10 berada pada angka berapa posisi disiplinmu saat ini, dan ingin kamu tingkatkan pada posisi berapa. Kita awali dengan itu dulu. Kalau dia sudah melakukan sudah mengetahui tujuannya, yang harus kita bangun tadi kan di awal coaching itu tujuannya yang harus kita penuhi apa. Misalkan kalau dia melakukan pelanggaran membuang sampah bukan pada tempatnya. Nah, kemudian kita tanya, bagaimana kalau percakapan kita hari ini tujuannya adalah mampu memaksimalkan, bagaimana pendapatmu bila tujuannya itu adalah mampu memaksimalkan upaya dan komitmen untuk bisa disiplin dalam hal membuang sampah. Nah ini kita tanyakan kepada, ini tidak menggunakan kalau apakah kan jawabannya ya atau tidak. Kalau ya tidak ini kita hindari. Tetapi kita bagaimana pendapatmu bila tujuannya seperti ini. Nah daripada gini, kita tanyakan alasan-alasan mengapa kamu terlambat. Nah, tetapi ini kita mulai dari ini dulu. Terus kemudian kekuatan apa yang kamu miliki untuk bisa membiasakan hidup disiplin membuang sampah? Oh, saya punya tenaga Pak untuk bisa membuang di sana misalkan. Yaitu kemampuan. Kita gali
kemampuannya. Seperti itu. Terus kemudian hal baik apa yang sudah kamu lakukan untuk bisa membiasakan hidup disiplin membuang sampah. Nah, kemudian ketika kita menggali lebih jauh, lebih lanjut, kita tidak boleh mengatakan bahwa yang kita katakan itu, yang sudah kita laksanakan itu adalah salah. Kalau salah itu dia sendiri yang menyampaikan, oh ya Pak, saya salah. Bagaimana pendapatmu? Misalkan dengan mengatakan kamu salah saja dalam teknik coaching ini harus dihindari, baik dengan cara apa? Menurut pendapatmu yang sudah kamu lakukan itu tadi, membuang sampah di sana itu tadi, itu kalau kita kaitkan dengan keyakinan keras, kira-kira bagaimana? Kamu sudah bisa memenuhi atau belum? Bagaimana pendapat? Nah, dengan bahasa-bahasa seperti itu, memang coaching ini seni untuk kita bisa memahami, bisa mendengarkan, memperlakukan anak ini memanusiakan. Kalau di ini adalah menghamba pada sang anak. Saya masih ingat ada filosofi dengan suci hati mendekati sang anak, itu bukan untuk menuntut hak, tetapi untuk berhamba pada sang anak. Tentunya teman-teman yang pernah membaca bukunya KHD ingat akan hal itu. Dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk menuntut hak, tetapi untuk berhamba pada sang anak. Berhamba ini bukan berarti menyembah pengertiannya, tetapi adalah memberikan pelayanan, melayani. Memang tugas kita selaku guru itu kan melayani, membimbing mereka, menuntun. Jadi menuntun segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh si anak itu, ya, untuk ya mencapai keselamatan dan kebahagiaan, baik secara individu maupun selaku warga masyarakat ini. Memang seninya di situ kita harus memperlakukan. Karena kita menghaba, katakanlah menghaba yang kita layani itu, ya, tetapi dalam batasan-batasan tertentu, tentunya masih dalam adab ketimuran. Tetapi saya yakin anak itu kalau diperlakukan dengan seperti ini, lebih manusiawi ini, lebih kita sendiri juga nyaman daripada kita nanti dengan kata-kata yang kurang pas, si anak ini akhirnya menulis di status bahwa itu mungkin tentunya selaku guru pernah mengalami hal yang serupa. Tujuan kita itu baik, karena bahasa kita itu agak bagaimana ya, kita maklum sudah ngajar 40 JP dalam 1 minggu karena di satuan pendidikan itu kurang guru, kemudian capek di jam terakhir dijarak lagi dengan muridnya. Terpancing dengan emosi itu, akhirnya si anak menulis di status. Nah, mungkin Bapak Ibu yang terus temennya yang tahu guru BK screenshot kirim, gitu muridnya. Akhirnya tidak menyelesaikan masalah tapi menambah masalah lagi. Nah, tentunya kita gunakan bahasa-bahasa yang halus, Bu. Jadi ada patokan-patokannya. Salah satu diantaranya itu hindari dengan kata ya jawabannya ya atau tidak. Apakah itu tadi dan mengapa? Tetapi kita justru cenderung lebih menggali dengan cara-cara yang baik. Tentunya itu nanti akan lebih manusiawi dan anak ini lebih bersedia mengungkapkan alasan-alasannya, mengungkapkan apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan. Itu akan lebih membuka ruang kita untuk diskusi. Tapi kalau sudah ada gap, satu marah, ini nanti akan tertutup. Jadi potensinya sudah tertutup. Paling ya ini Bapak Ibu, ketika saya melakukan restitusi itu, saya tidak memberikan hukuman, tapi konsekuensi atas yang sudah kamu lakukan itu apa. Misalkan kalau dia membuang sampah bukan pada tempatnya, anak ini setelah kita lakukan kegiatan restitusi dengan pendekatan coaching ini, si anak itu saya minta untuk memilih sendiri apa yang membuatmu nyaman untuk melakukan restitusi ini dari apa yang sudah kamu lakukan. Silahkan kamu pilih sendiri dan kamu lakukan. Saya yakin kamu mampu dan kamu tidak membohongi saya. Saya yakin kamu bisa. Baik, gitu ya Pak. Ya, baik, ini pertanyaan terakhir nih Pak dari Pak Nanang. Apakah coaching hanya untuk menyelesaikan masalah terkait pelanggaran kedisiplinan saja? Atau apakah strategi ini bisa digunakan untuk membantu siswa ketika mengalami kesulitan dalam belajar, Pak? Oke, baik Pak Nanang. Oke, Pak Nanang begini. Jadi kalau ini tadi seperti yang saya sampaikan di awal, ini adalah salah satu praktek baik saya dari coaching untuk menangani masalah disiplin positif. Tetapi coaching ini jauh lebih dari
manfaatnya jauh dari itu. Bisa kita gunakan, tadi saya ambil contoh ketika saya mengajar bahasa Inggris teks deskriptif itu tadi, teks deskripsi, anak membuat produk teks deskripsi, ini saya memberikan layanan coaching. Nah, produknya itu akan seperti apa? Nah, tentunya anak ini kan punya bakat-bakat, ya, punya bakat-bakat. Nah, dengan dibantu dengan assessment yang awal, assessment awal itu juga sangat membantu dari pemetaan kebutuhan belajar mereka, ini juga membantu sebagai bagian ini. Coaching juga bisa kita gunakan tidak hanya kepada anak, tetapi kepada rekan sejalan. Nah, seringkali saya melakukan coaching ke teman-teman. Nah, ini terkait tentang, sebenarnya teman-teman ini sudah hebat semua, jadi guru-guru itu hebat semua, tetapi hanya satu sebenarnya, bergerak dari zona nyaman itu butuh suatu motivasi, ada yang mengajak, ada ajak rame-rame, ada strategi khusus. Coaching bisa digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan, Bapak Ibu. Jadi ini saya tidak hanya pada masalah kedisiplinan, bahkan coaching ini luar biasa bisa untuk meningkatkan performa. Kalau di ASNG, di Panji Korpu itu punyanya BKD yang ada di Kabupaten Kediri, BKD Kabupaten Kediri, yang biasa dilakukan di setiap hari Jumat. Coaching ini digunakan untuk ASN itu bisa menghasilkan sebuah inovasi dari isu yang ada di lembaganya masing-masing. Nah, ini sudah kita terapkan beberapa kali ya untuk ASN yang ada di Kabupaten Kediri. Ini insya Allah akan dilanjutkan lagi untuk di tahun 2023 ini nanti ASN-nya akan diberikan layanan coaching terkait tentang inovasi yang akan dihasilkan. Nah, ini dengan tema-tema tertentu. Jadi seperti itu, Pak Nanang, tidak hanya digunakan kalau yang ini tadi saya padu, Pak Nanang, jadi restitusi karena dia melakukan pelanggaran atas keyakinan kelas. Nah, pelanggaran keyakinan kelas, maka saya ambil contoh pelanggaran itu, kemudian saya gabungkan antara restitusi, kemudian solusinya saya gunakan pendekatan coaching. Kemudian dari pendekatan coaching itu masih saya tambah lagi, karena ada student agency, kepemimpinan murid, kita ciptakan suasana yang nyaman, sehingga kita lakukan curah pendapat, anak bisa menyampaikan suaranya, kemudian suaranya didengar, kemudian kita beri kesempatan untuk memilih cara-cara untuk menyelesaikan masalah itu, dan kepemilikan ini kita berikan kepada si anak ini untuk bagaimana dia kalau sudah rasa memiliki, misalkan kalau dia sudah berhasil melakukan perubahan, kita berikan contoh pada upacara anak ini misalkan sudah berhasil, nah, seperti itu. Ini adalah salah satu contoh dari kepemilikan. Anak menentukan sendiri langkahnya dengan bantuan coaching itu adalah kepemilikan. Student agency di sini akan muncul. Oke, baik, berarti bisa ya Pak digunakan dalam berbagai hal ya, tidak hanya ke siswa, malah bisa ke sesama rekan guru. Bahkan luar biasa saja, coaching tidak harus orangnya itu ahli, tidak. Saya bisa mengcoaching atasan saya. Seperti itu. Jadi seorang coach itu mitra, jadi antara coach sama coach itu adalah mitra. Kalau ini sangat berbeda dengan apa itu mentoring, terus kemudian lain-lain yang kemudian ada konseling gitu ya Pak, beda ya. Ada kolaborasi, itu beda. Fasilitasi juga. Coaching ini pinter-pinternya kita bagaimana melakukan pendekatan kepada sang anak, terus kemudian menggali potensinya. Kita tidak bisa memberikan, jadi kecuali diminta. Nah, kecuali diminta kita mentoring dulu. Nah, misalkan ada hubungannya dengan sebuah inovasi, kalau diperlukan ini ada mentoring. Nah, tetapi kalau coaching ini mitra, jadi bukan berarti si coach lebih tinggi kedudukannya, tidak. Bahkan kita melakukan coaching kepada atasan kita itu sangat-sangat diperbolehkan. Karena mungkin kita butuh bagaimana kita memprovokasi pikiran, potensi yang ada pada si coach itu untuk
bisa menghasilkan inovasi untuk menyelesaikan isu yang ada. Iya, baik. Ini Pak Nanang langsung minta ini Pak di coaching ini oleh Pak Sarana. Siap, Pak Nanang. Baik, Bapak Ibu guru hebat di Kabupaten Kediri, tidak terasa 60 menit sudah kita lalui bersama Bapak Ibu. Nah, untuk tindak lanjut dari kegiatan kita hari ini, seperti yang disarankan oleh Pak Nanang di kolom chat, bahwa sebagai tindak lanjutnya untuk mengenal lebih jauh praktek coaching ini, maka KGBN bisa memfasilitasi untuk mengadakan praktek coaching secara luring bagi anggota dengan pembimbing mungkin dari Pak Sarana atau mungkin dari teman-teman guru penggerak yang lain. Begitu, dan tadi juga sudah dikonfirmasi oleh Bu Safi, insya Allah nanti akan akan dilaksanakan. Mungkin bisa menyampaikan sesuatu Ibu yang ada. Monggo Pak, sebelum kita akhiri sesi kita ya Pak, silakan Pak Sarana sebagai. Ya, begini, ini mumpung timingnya pas, ini ada Mekar Award ya, ada Mekar Award di Kabupaten Kediri untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri. Monggo Bapak Ibu. Di situ kan ada lomba praktek baik ya. Ini untuk menghasilkan sebuah pembelajaran, di situ pembelajaran Mekar, jadi Merdeka Belajar. Nah, mungkin tentunya di situ adalah salah satu diantaranya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Nah, mungkin Bapak Ibu yang ingin menemukan sebuah inovasi. Nah, ini saya bisa membantu nanti bukan dalam ranah ini, tapi dalam ranah coaching Bapak Ibu. Jawaban-jawabannya nanti yang bisa adalah panjenengan sendiri. Saya hanya menggali potensi yang ada di diri si coach tersebut. Monggo, ini kalau nanti ada yang berminat, mungkin sebagai sampling contoh untuk awal, monggo nanti saya siap untuk mencoba untuk melakukan coaching ke panjenengan. Nah, ya ini yang biasa kita lakukan di ASND, yaitu coaching untuk menemukan sebuah inovasi. Baik, Bu Syafi dan teman-teman di KGBN Kediri nanti akan memfasilitasi ini, dan mungkin nanti informasinya akan di-share di grup Bapak Ibu. Kemudian untuk Bapak Ibu yang mungkin belum melakukan presensi dan juga melakukan refleksi, bisa meluncur ke kolom chat. Di situ sudah ada link dan juga sudah ada papan refleksi. Nah, nanti untuk papan refleksinya Bapak Ibu silahkan diunggah di IG-nya masing-masing, di story IG, kemudian tag KGBN Kediri. Nah, jadi biar nanti IG kita rame ini ya, berisi tentang papan refleksi dari sesi kita Selasar siang ini. Bapak Ibu, begitu nggih? Baik, Bapak Ibu, untuk sesi belajar bersama kita berbagi praktek baik pada siang hari ini akan saya akhiri. Nah, sebelumnya Bapak Ibu ada pantun dari saya ini. Nah, pantunnya ini memang saya simpan di akhir, tidak saya luncurkan di awal ini Pak ya. Hari ini hari Selasa, hujan deras adem rasanya. Bapak Ibu, mari terus kita belajar bersama. Sampai jumpa lagi pada sesi Selasar berikutnya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Cakep ya. Iya. Saya sudah cakep. Muni cakep aku mau. Padahal cakep ya. Yang cakep apanya Pak? Kata-katanya atau apanya ini Pak? Orangnya ini Pak. Monggo Bu Safi, saya kembalikan ke panjenengan ini. Ya, makasih Bu Ika. Terima kasih banyak Bu Ika dan juga Pak Sarana atas materi kali ini. Melihat paparan Pak Sarana yang sudah dilakukan Pak Sarana, terutama tadi yang bercerita di awal-awal waktu ketika harus minta dikosongkan di jam pertama supaya melakukan pendekatan kepada siswa lewat coaching. Itu rasanya saya ingat Pak ketika saya mengisi di SMP Satu Gurah itu yang bulan lalu itu, bahwa katanya kita itu sebagai guru itu ya memang harus capek ini dan capek ini yang memang dibayarkan pemerintah. Jadi memang kalau hanya sekedar menjalankan kewajiban saja itu menjadi mudah, tetapi apa yang dilakukan Pak Sarana itu menjadi pengingat bagi kita semuanya bahwa praktik baik atau akhlak yang baik itu bukan hanya teori, tapi butuh keteladanan salah satunya. Nah, semoga benar-benar sesi coaching hari ini membuka kita semuanya bahwa coaching ini penting tidak hanya bagi siswa yang melanggar atau tidak melanggar, tapi bagaimana kita bisa mendisiplinkan diri kita,
menuju ke arah disiplin positif di dalam mata pelajaran yang kita ampu di kelas kita masing-masing. Nah, nantinya semoga kita masih dapat bertemu di sesi luring dengan coaching lanjutan bagaimana praktek kita dan sebagainya. Akan tetapi sebelum kita akhiri, jangan lupakan bahwa Selasa depan ada materi yang menarik lagi. Salah satunya nanti adalah terkait dengan asesmen P5. Asesmen P5 itu sama nggak sih sebenarnya dengan asesmen formatif atau sumatif dalam mata pelajaran? Nantikan itu semuanya di dalam proses atau di kegiatan belajar bersama KGWN Kediri di Selasar 2. Nah, Bapak dan Ibu yang masih standby, minta tolong kameranya dinyalakan. Kita tutup bersama dengan hamdalah dan juga sesi foto bersama.